Part 5. Mencoba menata hati, belajar menghadapi semua yang terjadi. Karena aku sendiri yang memutuskan kembali ke sini. Setelah pertengkaran semalam, aku buang semua gamis perempuan itu, membiarkannya teronggok seperti sampah di gudang belakang. Paginya berpura-pura tidak pernah ada apapun yang terjadi. Menyiapkan sarapan seperti dulu, sebelum badai datang menghampiri keluarga kami. Cinta itu memaafkan, begitu yang pernah aku dengar. Meskipun aku sendiri ragu, masihkah ada cinta setelah apa yang dilakukan Mas Arya padaku? Masak apa sayang? Wangi banget, ucap Mas Arya menghampiriku di meja makan. Nasi goreng, jawabku. Lahap lelakiku itu menikmati sarapannya. Aku hanya tersenyum melihat itu semua. Dulu meja makan tempat paling hangat setelah tempat tidur. Kami biasa bercerita apa saja sambil menikmati hidangan yang aku masak. Tidak jarang Mas Arya membantuku menyiapkan masakan atau hanya menggangguku dengan terus memeluk dari belakang. Kini semua terasa berbeda, kami hanya saling diam tanpa kata. Dingin seperti salju di kutub utara. Umi, suara teriakan Siva yang terbangun dari tidur mencairkan kebekuan di antara kami. Biar aku saja yang lihat Syifa, ucap Mas Arya beranjak menuju kamar. Tidak lama kemudian dia sudah kembali dengan Syifa dalam gendongannya. Sayang, Abi kerja dulu, Syifa di rumah sama Umi, gak boleh nakal, ucapnya pada putrinya. Syifa mau dimandiin Abi, rengek bocah 4 tahun itu. Syifa mandinya sama Umi, Abi nanti terlambat, ujarku berusaha merayunya. Gak mau, Syifa maunya sama Abi. Syifa, gak apa-apa dik, biar aku mandikan Syifa, lagi pula hari ini tidak buru-buru. Mas Arya berdiri menggulung celana dan lengan bajunya lalu membawa putrinya ke kamar mandi. Setengah jam berlalu, aku lihat anak dan bapak itu sudah keluar dengan bau wangi khas balita. Diciuminya putri kecilnya sebelum dia pergi. Tidak ada lagi ciuman di kening untukku seperti dulu, mungkin lupa atau entah. Syifa, Umi ambil makan dulu. Syifa di sini jangan kemana-mana. Kunyalakan TV setelah mengucapkan itu. Baru saja ingin mengambil makanan untuk Syifa, kurasakan perut yang tiba-tiba terasa mulas. Segera pergi ke toilet. Selesai dari hajat, kulangkahkan kaki kembali ke ruang makan saat ku dengar suara Syifa bicara dengan seseorang. Antara kaget dan heran melihat wanita itu berada di dalam rumahku. Karena seingatku setelah Mas Arya pergi, aku sudah mengunci pintu. Barahma, ucap wanita itu melihatku. Bagaimana bisa kamu masuk rumahku tanpa salam dan permisi? Mas Arya memberiku kunci pintu rumah, lagi pula ini rumah suamiku, aku juga berhak ada di sini. Rumahmu, jangan lupa aku nyonya di rumah ini. Kamu hanya menyusup yang datang tanpa permisi. Mbak Rahma, bagaimanapun juga, suka tidak suka aku tetap istri Arya Wijaya juga. Perlu aku kasih tahu, saat Mbak Rahma pergi ke kamarmu pun itu milikku. Kami menikmati bulan madu di sana. Mendengar ucapan perempuan ini ada sakit tak terhingga dalam hati. Ingin rasanya menampar mulutnya jika tidak ingat ada Syifa di sini. Oh ya, serpusmu buruk ya, sampai-sampai suamimu itu memohon aku untuk kembali. Kamu, muka Sila memerah mendengar ucapanku. Ingat Sila, jangan pikir aku perempuan lemah yang hanya bisa menangis dan meratap. Gamis-gamismu ada di gudang bersama rongsokan sampah. Silahkan ambil, lalu pergi dari sini. Kubisikkan kata-kata itu di telinganya. Dengan tatapan amarah, Sila pergi meninggalkan rumahku tanpa mengambil pakaiannya. Umi, tante itu siapa? Syifa disuruh panggil bunda, ucap Syifa polos. Membawanya dalam pelukan tanpa tahu rasa menjawab apa. Mampukah aku bertahan dan memaafkan semua? Sedang sakit itu sangat terasa mendengar dan membayangkan semua ucapannya.